Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiansyah dari kelompok 11. Ingin memaparkan hasil resume dari 7 materi. Berikut adalah hasil resume saya. A few moments later. Peradaban Islam di Spanyol atau Al-Andalus merupakan periode yang penting dalam sejarah Spanyol dan penyebaran budaya Islam di Eropa Barat. Adapun poin-poin utama dari peradaban Islam di Spanyol, yang pertama adalah penaklukan. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim pimpinan Tariq Ibn Ziyad menaklukkan Spanyol, memulai era Islam di wilayah tersebut. Proses penaklukan ini terjadi relatif cepat dan membawa perubahan besar dalam struktur sosial, budaya, dan politik di semenanjung Liberia. Yang kedua adalah kehidupan multikultural. Al-Andalus menjadi pusat kehidupan multikultural dengan pengetahuan, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla. Menjadi pusat intelek ini yang penting di dunia Islam pada masa itu. Yang ketiga adalah toleransi agama. Salah satu fitur penting dari Al-Andalus adalah toleransi agama. Di bawah pemerintahan Muslim, orang-orang dari berbagai latar belakang agama seperti Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dan berkembang bersama, meskipun dengan berbagai tingkat hak dan keterbatasan tertentu. Yang terakhir adalah pertentangan dan akhir periode. Meskipun ada periode keemasan, Al-Andalus juga mengalami pertentangan internal dan eksternal pada tahun 1492. Terjadi penaklukan terakhir Spanyol oleh Raja Katolik Ferdinand II dan Ratu Isabella I, mengakhiri kekuasaan Muslim di semenanjung Liberia. A few moments later. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang memerintah di Mesir dan beberapa wilayah sekitarnya antara abad ke-10 dan ke-12 Masehi. Berikut adalah ringkasan singkatnya. Pendirian dinasti. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Abdullah Al-Mahdi di Tunisia pada tahun 909 Masehi. Mereka merupakan keturunan dari Imam Syiah Ismaili yang dianggap sebagai keturunan Ali, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah pengembangan wilayah kekuasaan. Dinasti Fatimiyah memperluas kekuasaannya dari Tunisia ke Mesir pada tahun 969 Masehi di bawah penguasa mereka, Jenderal Jauhar al-Siqildi. Mereka mendirikan ibu kota baru, Kairo, yang menjadi pusat penting bagi kekuasaan mereka. Yang ketiga, kejayaan budaya. Dinasti Fatimiyah dikenal karena kemajuan budaya, seni, dan arsitektur mereka. Pembangunan Masjid Al-Azhar yang menjadi salah satu universitas tertua di dunia terjadi pada masa kekuasaan mereka. Yang terakhir adalah kehancuran dinasti. Pada akhirnya dinasti ini melemah dan terpecah, terutama karena konflik internal dan serangan tentara Saladin yang akhirnya merebut kekuasaan di Mesir pada tahun 1171 Masehi, mengakhiri masa kekuasaan dinasti Fatimiyah. A few moments later. Dinasti Murabitun atau Al-Murabit dan Muwahhidun atau Al-Muhad adalah dinasti-dinasti berpengaruh di wilayah Afrika Utara yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam di daerah tersebut. Adapun ringkasan singkatnya, yang pertama itu dinasti Murabitun atau Al-Murabit, didirikan oleh Abdullah ibn Yasin pada abad ke-11 di wilayah Sahara Barat Daya. Dinasti ini menggabungkan wilayah-wilayah di Maghrib atau Afrika Utara dan memperluas kekuasaannya ke wilayah Al-Andalus, Spanyol Islam. Dinasti ini dikenal karena pendirian mereka dalam mempertahankan ajaran Islam yang ortodoks dan upaya mereka dalam penyebaran agama Islam di wilayah yang mereka kuasai. Pada puncak kejayaannya, mereka mengendalikan wilayah luas dari Sahara hingga bagian utara Spanyol. Yang kedua adalah dinasti Muwahhidun atau Al-Muhad, muncul pada abad ke-12 sebagai gerakan reformis yang menentang dinasti Murabitun. Didirikan oleh Muhammad ibnu Cumar di Maroko dan memiliki pandangan Puritanisme yang kuat terhadap Islam.
Dinasti ini menaklukkan dinasti Murabitun dan menggantikannya sebagai penguasa wilayah Maghrib dan Al-Andalus. Dinasti ini atau dinasti Muwahhidun juga memperluas kekuasaannya ke Spanyol Selatan dan mencapai puncak kejayaan mereka di bawah kepemimpinan Almohad yang terkenal seperti Abu Yusuf Yakub Al-Mansur. A few moments later. Perang Salib adalah serangkaian kampanye militer yang diluncurkan oleh negara-negara Eropa Kristen pada abad pertengahan untuk merebut kembali Yerusalem dan Tanah Suci dari kekuasaan Muslim. Berikut adalah ringkasan singkat tentang Perang Salib dan akibatnya. Yang pertama, latar belakang. Perang Salib dimulai pada akhir abad ke-11 sebagai respons terhadap seruan Paus Urbanus II untuk merebut kembali Yerusalem yang dianggap sebagai tempat suci umat Kristen. Yang kedua, serangkaian kampanye. Ada beberapa kampanye Perang Salib yang diluncurkan selama beberapa abad. Kampanye-kampanye ini termasuk Perang Salib pertama 1096 sampai dengan 1099. Perang Salib kedua 1147 sampai dengan 1149. Perang Salib ketiga 1189 dan sampai 1192 dan lain-lain. Akibat bagi dunia Muslim. Perang Salib menyebabkan perubahan besar di dunia Muslim. Meskipun ada kekalahan dan kemenangan, akhirnya Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Saladin pada tahun 1187. Namun pada saat yang sama, Perang Salib juga menyebabkan pembentukan dan konsolidasi kekuasaan Muslim di wilayah tertentu. A few moments later. Dinasti Mamluk adalah dinasti militer yang berkuasa di wilayah Mesir dan Syam, sebagian besar wilayah Levant modern, dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Adapun ringkasan singkatnya yaitu yang pertama, asal mula dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk dimulai setelah pasukan Mamluk yang terdiri dari budak-budak tentara yang dijadikan pasukan elit di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah mengambil alih kekuasaan di Mesir pada tahun 1250 Masehi. Dinasti ini terbagi menjadi dua periode utama, Mamluk Bahri 1250 sampai dengan 1382 dan Mamluk Burji 1382 sampai dengan 1517. Yang kedua, kekuasaan militer. Dinasti Mamluk didukung oleh kekuasaan militer yang kuat. Pasukan Mamluk terdiri dari budak-budak yang dilatih dengan baik dan mereka menjadi kekuatan utama di wilayah tersebut. Mereka berhasil mengalahkan serangan dari Mongol dan menjaga wilayah Mesir dari invasi asing. Yang ketiga, pembangunan kota dan kebudayaan. Mamluk membangun kota-kota megah seperti Kairo yang dihiasi dengan arsitektur yang indah, termasuk masjid-masjid dan struktur bangunan monumental lainnya. Mereka juga menjadi penjaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, mendukung universitas-universitas seperti Universitas Al-Azhar. Yang terakhir, keruntuhan dan akhir kekuasaan. Dinasti Mamluk mengalami periode ketidakstabilan internal dan konflik kekuasaan yang berujung pada akhir kekuasaan mereka pada tahun 1517. Kekaisaran Utsmaniyah menaklukkan Mesir dan menandai berakhirnya masa. A few moments later. Tiga kerajaan besar pada masa awal modern di wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan adalah Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Safawi, dan Kekaisaran Mughal. Berikut adalah ringkasan singkat mengenai ketiganya. Kesultanan Utsmaniyah berdiri pada abad ke-13 dan menjadi salah satu imperium terbesar dan terpanjang dalam sejarah dunia. Dibentuk di Anatolia, wilayah Turki modern, dan tumbuh menjadi kekuatan besar yang menguasai wilayah-wilayah di Asia, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara. Berbasis pada pemerintahan kesultanan,
dan kekuatan militer yang kuat. Kesultanan Utsmaniyah memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah politik, ekonomi, dan kebudayaan wilayah tersebut. Kekaisaran Safawi didirikan pada awal abad ke-16 di Persia, Iran modern oleh Shah Ismail I. Kekaisaran ini memeluk agama Syiah dan menjadi kekuatan utama dalam penyebaran Syiah di wilayah tersebut. Safawi juga terkenal karena periode keemasan seni, sastra, dan arsitektur mereka serta kontribusi budaya yang signifikan di wilayah Timur Tengah. Kekaisaran Mughal didirikan pada abad ke-16 di India oleh Babur, seorang keturunan Mongol dan Turki. Mughal dikenal karena kekayaan budaya, kemajuan arsitektur, dan kekuatan militer mereka. Mereka juga menjadi pelindung seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya-karya monumental seperti Taj Mahal. A few moments later. Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Adapun ringkasan singkatnya, pertama, kedatangan Islam. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui para pedagang Arab dan Muslim yang berdagang di wilayah-wilayah Indonesia saat itu. Proses penyebaran Islam terjadi melalui perdagangan, perkawinan, dan kegiatan dakwah. Yang kedua, penyebaran Islam. Islam menyebar dengan damai di seluruh kepulauan di Indonesia. Proses ini dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh, Majapahit, Demak, dan kesultanan-kesultanan lainnya. Yang ketiga, Islam dan kehidupan masyarakat. Islam di Indonesia menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang ada. Hal ini menghasilkan bentuk Islam yang unik di Indonesia yang sering disebut Islam Nusantara, yang menekankan toleransi, pluralisme, dan integrasi dengan budaya lokal. Yang keempat, pelajaran Islam dalam sejarah. Islam memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan seperti peran Diponegoro dalam Perang Jawa, serta melalui gerakan-gerakan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memainkan peran penting dalam pendidikan dan keagamaan. A few moments later. Sekianlah hasil pemaparan resume saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.